2, 3. Halo Sobat Pemasyarakatan, selamat datang di podcast Berakhlak. Saya Nada, selaku pemandu acara hari ini. Kami dari Angkatan 42, Kelompok 4, Kelompok Kecil 2, Latsar CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hari ini saya telah bersama 3 rekan hebat saya. Yang pertama ada Nabila, Mario, dan juga Alan. Halo rekan-rekan. Halo Halo, Kak. halo, halo Kak Nanda. Halo. Baik, rekan-rekan, podcast kita kali ini sangat menarik. Kita berempat memiliki jabatan definitif yang sama, yaitu penjaga tahanan. Namun saya dan Nabila sedang diperbantukan di bagian tata usaha, khususnya kepegawaian. Sementara Mario dan Al bertugas di garda terdepan pengamanan blok hunian. Hari ini kita akan membedah bagaimana nilai-nilai berakhlak diimplementasikan di dua lini tugas yang berbeda ini. Kita mulai dari nilai pertama, berorientasi pelayanan. Nabila, bagaimana penerapannya di bagian kepegawaian? Baik Kakak Nanda, jika Kakak Mario dan Kak Alan memberikan pelayanan langsung kepada anak binaan atau warga binaan pemasyarakatan, maka kami di bagian kepegawaian berorientasi pada pelayanan internal, yaitu rekan-rekan pegawai sendiri. Kami harus ramah, cekatan, dan solutif dalam memfasilitasi hak-hak kepegawaian, seperti pengurusan kenaikan pangkat, mutasi, maupun administrasi lainnya. Pelayanan prima di internal ini penting agar rekan-rekan pengamanan dapat fokus menjalankan tugasnya di lapangan tanpa mengkhawatirkan hak administratif mereka. Wah, benar sekali. Pelayanan internal yang baik akan mendukung kinerja lapangan. Lalu, bagaimana dari sisi pengamanan, Mario? Khususnya dalam menerapkan nilai akuntabel. Ya baik, Anda terima kasih pertanyaannya. Di kesatuan pengamanan, akuntabel itu harga mati. Kami memegang tanggung jawab fisik atas keamanan lapas. Hal ini diwujudkan melalui sikap jujur, disiplin, dan berintegritas tinggi saat melakukan penggeledahan barang, pemeriksaan tamu, maupun melakukan patroli di blok. Dan kami juga wajib menolak segala bentuk gratifikasi atau pungli. Selain itu, akuntabilitas juga diuji dalam ketepatan pelaporan jumlah warga binaan di saat kami melakukan pergantian shift secara transparan tanpa manipulasi. Begitu kan Anda? Wah, luar biasa. Integritas di pengamanan adalah benteng pertama lapas. Sebagai sesama CPNS, kita juga dituntut untuk selalu kompeten. Bagaimana tantangannya menurut Anda, Al? Menurut saya sebagai aparatur baru, kita dituntut untuk cepat belajar, Nanda. Di bidang pengamanan, kami harus kompeten dalam menguasai teknik bela diri, taktik pengamanan, dan tanggap darurat. Sementara untuk Nanda dan Nabila di bagian tata usaha, kompetensi diuji dalam penguasaan aplikasi kepegawaian serta regulasi birokrasi terbaru. Baik di blok hunian maupun di meja kantor, kita harus terus meningkatkan kapabilitas diri dan saling mendukung proses belajar sesama rekan kerja. Menurut saya itu. Wah, tantangannya berbeda, namun tujuannya selaras ya. Keseimbangan ini tentu dapat terjaga jika kita menerapkan nilai harmonis. Bagaimana penerapannya, Nabila? Nah, kuncinya adalah saling menghargai dan membuang ego sektoral. Kita harus membangun lingkungan kerja yang kondusif tanpa membeda-bedakan latar belakang seperti suku, agama, ras, maupun senioritas. Jika hubungan internal harmonis, koordinasi dalam kedinasan akan berjalan lancar dan potensi gangguan keamanan pun dapat diminimalisir. Tepat sekali. Lingkungan yang kondusif akan memicu rasa loyal terhadap instansi. Bagaimana wujud loyalitas di bidang pengamanan, Mario? Baik, Anda, loyalitas kami di bagian pengamanan itu diwujudkan melalui kesiagaan kami untuk mengorbankan waktu luang di akhir pekan, bahkan di hari raya,
demi menjaga stabilitas keamanan di lapas. Selain itu, demi menjaga nama baik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta menjaga rahasia jabatan dengan tidak menyebarkan informasi sensitif ke media sosial yang juga merupakan wujud loyalitas yang nyata. Kira-kira begitu kan? Wah, dedikasi yang sangat luar biasa. Dua nilai terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah adaptif dan kolaboratif. Kak Alan, bagaimana lapas menghadapi perubahan yang ada saat ini? Tentunya saat ini kita berada di bawah naungan kementerian baru, sehingga regulasi dan kebijakan terus berkembang. Kita harus adaptif dan proaktif terhadap perubahan tersebut. Di bidang pengamanan, contohnya adalah pemanfaatan teknologi pengamanan berbasis digital dan penguatan sistem database. Kita harus terus berinovasi dan tidak kaku dengan metode lama demi efisiensi kerja. Wah, jadi yang terakhir mengenai nilai kolaboratif. Nilai-nilai yang menyatukan lini administratif dan lini lapangan. Bagaimana tanggapan Anda, Kak Nabila? Sinergi ini bersifat mutlak, Ananda. Lini pengamanan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan administrasi kepegawaian. Sebaliknya, data kepegawaian tidak akan akurat tanpa laporan real dan kedisiplinan dari rekan-rekan di lapangan. Kita harus berkolaborasi dan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada demi mewujudkan tujuan pemasyarakatan yang maju. Begitu ya, Kak Nabila. Jadi kesimpulan yang sangat baik meskipun tugas keseharian kita terbagi, ada yang di kantor, di bagian tata usaha, dan ada yang di blok hunian, jiwa kita tetap sama, yaitu penjaga tahanan yang berkomitmen penuh pada core values berakhlak. Benar sekali kan Anda. Lini tugas kita boleh berbeda, namun integritas dan semangat pengabdian di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus tetap satu. Luar biasa. Sekian podcast dari kami. Semoga diskusi singkat ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. ASN berakhlak, ASN berakhlak, bangga melayani Bangga melayani bangsa. bangsa. Salam pemasyarakatan. Salam pemasyarakatan. Pemasyarakatan.